Software kerja notaris. Penjelasan untuk menu accounting. Saya klik menu accounting. Ya. Jadi di sini ada submenu kwitansi, kas, report, materai. Di dalam video ini saya akan fokus di kwitansi aja. Submenu kwitansi. Saya klik kwitansi. Oke. Jadi ketika saya klik kwitansi akan otomatis muncul daftar order yang belum lunas saja. Gitu. Jadi otomatis muncul di sini untuk ordernya. Jadi harapan saya kenapa kok ada otomatis muncul. Jadi yang bagian accounting nggak perlu input berulang. Jadi bisa dikatakan bagian accounting itu baru bisa bekerja jika data order sudah diinputkan. Dari submenu kwitansi ini ada 4 tindakan yang bisa dikerjakan, yaitu invoice, pembayaran, pengeluaran, titipan. Khusus untuk titipan ini ada update yang terbaru di mana kita tidak untuk menu atau form inputnya tidak aktif. Saya pindah di dalam pembayaran pengeluaran, jadi otomatis ada di situ. Kita langsung mulai aja. Kita ambil contoh untuk customer atas nama Ananda BCN. Kita ambil yang nomor 2. Jadi caranya adalah kita klik action ini, ada tombol ini detail untuk melihat input detailnya. Langsung masuk tampilan seperti ini. Saya tunjukkan dulu di sini ada tombol I. Jika saya klik di ini akan menampilkan rekap detail dari order itu. Jadi mulai dari tanggal order, nama, tahapan pekerjaan. Maka nanti ada rekap di sini nilai kwitansi. Nilai kwitansi maksudnya adalah nilai tagihannya yang sudah terbayar berapa, biaya operasional atau pengeluarannya berapa, dan netnya. Jadi harapan saya dengan ini bisa membantu kita untuk mengetahui kurang lebih berapa sih netnya dalam satu order itu. Gitu. Kita mulai dari invoice. Untuk membuat invoice baru, klik tombol plus. Jadi invoice ini bukan kwitansi ya, tapi lebih ke tagihan. Jadi kita membuat tagihan ke klien. Jadi alurnya adalah ketika ada atau kita deal dengan klien, kita akan membuat tagihan biaya atau rincian biaya yang akan kita tagihkan ke klien. Untuk fieldnya ada nomor, tanggal, kategori, penerima. Nomor ini bisa diganti, disesuaikan dengan format yang ada di kantornya. Tanggal adalah tanggal dibuatnya invoice. Kategori pilih aja produk hukum. Penerima ini adalah tujuan invoice ke siapa. Ini memang otomatis terbentuk nama debiturnya atau nama customer di dalam input order, tapi ini bisa diganti juga. Jadi ini bisa diganti. Dan dalam satu order kita bisa membuat lebih dari satu invoice. Jadi ada kalanya invoice dipisah untuk biaya notaris sendiri, pajak sendiri. Ada kalanya juga dipisah jadi gini, pihak pertama atau penjual ada tagihan sendiri, pembeli tagihan sendiri. Jadi kita bisa membuat beberapa invoice dengan versi kita di dalam satu order ini. Saya langsung mulai aja di sini. Kemudian saya tombol submit form. Oke. Kemudian next to step 2. Ya, klik tombol plus untuk input rincian biayanya. Jadi misalkan di sini rincian AJB. Saya buat misalkan 5 juta. Ada lagi rincian biaya misalkan balik nama. Misalkan 3 juta. Ini aja cukup sementara ini. Atau mungkin mau pajak dimasukkan di sini juga bisa, atau terpisah juga bisa. Jadi ini tergantung kebijakannya bagaimana. Kalau kita pajaknya sudah tahu dari awal, kita bisa input di sini plus pajak. Atau mungkin kalau kita belum tahu, kita bisa tutup aja. Nanti kita buat informasi. Kita bisa membuat invoice terpisah untuk pajak. Jadi nanti saya praktekkan.
Apa aja ini 8 juta gini ya. Naik ke step 3, kemudian keterangan ini bisa diisi data sertifikatnya 1, 2, 3 misalkan gini aja, submit form. Kemudian kita klik tombol finish ya. Di sini langsung muncul tabel, ada tombol print. Saya tunjukkan ini, kita bisa print di sini ya. Jadi sebenarnya dari invoice tadi kita bisa mencetak invoice atau kita bisa print. Caranya cukup klik Ctrl P, kemudian muncul tampilan seperti ini. Sebentar. Ya, kalau lebih seperti ini, tapi di sini kita perlu sesuaikan dengan versi kita. Contoh mungkin ini, oh ini terlalu lebar atau tulisannya tabrakan atau gimana, kita bisa setting di sini, misalkan kertasnya kita rubah atau mungkin marginnya kita ganti juga bisa biar sesuai, atau skalanya saya ingin lebih kecil, misalkan saya buat menjadi misalkan 80%. Ya, seperti ini juga bisa, tinggal kita update mencetak gitu. Itu untuk cara mencetaknya. Terus kembali ke pembuatan invoice tadi. Tadi ada step 1, step 2 dan step 3. Sebenarnya itu berhubungan dengan desain aja. Step 1 tadi menunjukkan namanya. Step 2 itu tahapan rincian biaya. Dan step 3 adalah di bawah angka rincian ini. Di bawah rincian ini keterangan. Jadi ini berhubungan dengan desain aja. Jadi di keterangan step 3 tadi tidak harus isi tentang data sertifikat. Jadi disesuaikan dengan formatnya. Karena setahu saya ketika kita membuat invoice biasanya di bawah rincian ada keterangannya, keterangan bahwa apa-apa gitu. Saya tidak pastilah, tergantung ordernya kan begitu. Tapi jika itu kosong kan juga tidak apa-apa, terserah. Kita kembali ke dalam software ini. Jadi seperti ini. Misalkan kita mau membuat invoice lagi yang baca untuk pajak, kita buat terpisah, itu juga bisa. Jadi kita buat tanda plus gini. Jadi ini saya berikan contoh jika pajak dibuat invoice terpisah gitu. Kita akan oke. Tapi misalkan untuk pajaknya dibuat jadi satu dalam satu invoice juga tidak apa-apa, terserah gitu. Ini misalkan pajak SSP misalkan 2 juta, submit, oke. Naik ke step 3 misalkan cukup ini aja. Karena kenapa kok saya berikan contoh pajaknya terpisah, karena ada beberapa daerah atau mungkin semuanya sekarang ya, jadi kadang pajaknya kita belum tahu karena ada istilahnya ada validasi tadi, validasi pajak. Jadi ketika kita deal dengan klien kita belum tahu pajaknya. Ini pemahaman saya seperti itu, tapi mungkin saya salah, mohon dikoreksi. Jadi maksud saya hal-hal tagihan yang keluar ada kalanya kan ada tagihan lagi dalam satu order itu, yang dimana tagihan itu muncul setelah kita jalan. Kita bisa membuat invoice baru lagi dalam satu order tanpa harus mengedit invoice yang lama. Begitu. Oke, saya submit, finish. Oke, jadi di sini total tagihan ke klien adalah ada 10 juta. Saya bisa cek di sini juga di ini. Tagihannya ada 10 juta. Kita juga bisa dicek di sini di kwitansi ini 10 juta juga. Jadi di dalam tabel ini menampilkan rekapnya. Detailnya kita klik di sini. Oke. Jadi itu tadi untuk membuat invoice-nya. Jadi alurnya ada klien datang, kita deal dengan klien, kita buat tagihan. Setelah kita buat tagihan, logikanya seharusnya klien bayar. Nah, ketika ada yang bayar, bagaimana cara inputnya? Kita klik details ini, kita klik pembayaran. Oke. Jadi mohon maaf, di dalam software ini pembayaran baru bisa dikerjakan atau diinput jika invoice sudah dibuat. Seperti itu. Kita mulai input pembayaran.
saya klik tombol plus. Ya, jadi di sini kita isi aja namanya, misalkan namanya yang bahkan bisa jadi Ananda BCN atau mungkin orang lain kan begitu. Kita bisa ketik manual juga bisa, tanggal berapa, jenisnya apa bayar ini. Kalau bayarnya klien ngasih uang ke kita itu untuk pajak, misalkan oh ini untuk bayar pajak SSP, ya kita pilihnya pajak. Tapi kalau urusannya bukan pajak, misalkan oh ini bayar biaya AJB atau bayar apa, terserah apa selain pajak, maka pilihannya lainnya. Jadi kita ambil contoh, orangnya bayar untuk pajak dulu, tunai, kasarnya gitu ya. Ini SS keterangan juga bebas, saya isikan 2 juta. Submit. Oke. Di sini kita ada tabel ini dan ada tombol print juga di sini. Ini bisa untuk print kwitansi, tapi terserah kalau suka bisa dipakai, enggak juga enggak apa-apa. Kembali ke softwarenya, saya klik tombol I. Di sini muncul bahwa sudah masuk 2 juta dari total tagihan 8 juta. Ketika saya klik kwitansi, muncul juga sudah masuk 2 juta. Oke. Kemudian kliennya mau bayar lagi misalkan. Saya klik action di sini, detail ini, dan klik pembayaran. Anggap aja klien bayarnya mau diangsur. Saya klik tombol plus. Misalkan saya ketikkan di sini bukan pajak, ini tagihan biaya notarisnya atau biaya akta dan lain-lain. Saya ketik DP. Gini aja. DP saya buat 2 juta. Atau biar membedakan aja, saya buat DP 3 juta. Oke, jadi sini muncul ya, terbayar 3 juta. Saya klik tombol I, sudah terbayar 5 juta, kurang 5 juta. Sama ketika saya klik kwitansi, 5 juta ini. Oke. Jadi langkah teknisnya adalah ketika ada yang bayar, maka kita akan klik accounting. Bisa pakai klik kwitansi. Kita filter namanya, misalkan Ananda tadi. Kalau ketemu kita klik detail, atau pakai cara yang lebih sederhana lagi, accounting, kita langsung ketik aja namanya Ananda. Jadi ini lebih cepat cara ini. Di sini kita klik detail, misalkan mau bayar lagi yang kedua, misalkan gitu. Sorry, saya dulu. Oke, mau bayar lagi yang kedua. Kita pilih lainnya, tunai. Oke, misalkan bayar kedua ada 1 juta. Oke, di sini 1 juta di sini. Kita klik tombol I, juga ada di sini. Sudah terbayar totalnya 6 kurang 4 juta. Jadi maksud saya adalah, kenapa kalau saya tadi mempraktekkan input satu-satu, ada yang bayar pajak, DP, bayar 2, kan begitu. Di sini saya mau menunjukkan bahwa di dalam software ini kita bisa untuk menghandle klien yang bayarnya diangsur. Jadi dengan tabel ini kita bisa tahu rincian pembayarannya dia diangsur. Oh, tanggal sekian bayar sekian, sekian bayar sekian. Kalau rekapnya totalnya berapa, cukup kita lihat ini juga bisa. Jadi saya mau menunjukkan tabel ini aja tadi saya sebenarnya, bahwa ini rincian kalau orang itu bayarnya diangsur. Karena yang pasti ketika seseorang bayarnya diangsur, pasti waktunya berbeda, bisa hitungan harian atau bahkan pun bulanan, dan kita pasti lupa, namanya manusia.
Makanya di sini perlu tabel rincian pembayaran tadi. Oke. Kemudian kita lanjut ke pengeluaran. Pengeluaran ini fungsinya untuk pencatatan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam satu order ini. Jadi bukan biaya umum, tapi lebih spesifik lagi dalam satu order. Misalkan biaya cek sertifikat, pokoknya biaya operasional yang kita tahu ini untuk order ini. Mungkin pengukuran dan lain-lain. Oke, saya praktekkan langsung. Saya klik tombol plus. Di sini ada nama. Nama di sini adalah nama karyawan, bukan nama klien. Jadi di sini fungsi dari software ini adalah ini sebenarnya pegangannya bendahara. Ketika bendahara ngasih uang ke karyawan yang bagian lapangan atau yang bayar wajib, maka ini dilihat di sini. Jadi siapa staf yang minta uang? Misalkan Abimanyu minta uang untuk bayar untuk cek sertifikat misalkan. Berapa? Misalkan 150.000. Oke, submit form. Kemudian rupanya ada yang minta uang lagi. Misalkan siapa? Sri Kandi minta uang untuk apa? Membayar pajak. Ini tanggal berapa serahkannya, kan begitu. Pajak misalkan SSP berapa? 2 juta. Oke. Submit form. Oke. Ya, ini misalkan contoh pengeluarannya. Ketika saya klik I, di sini menampilkan rekapnya. Jadi biaya berapa yang sudah dikeluarkan? 2.150.000 termasuk pajak. Jadi keluar PIN namanya ada di angka 7850. Gitu. Tapi sebenarnya tujuan dari software ini tujuan software ini adalah untuk monitoring. Jadi monitoring di sini ada dua menurut saya, yaitu di pembayaran, apakah klien sudah lunas atau belum, dan yang kedua adalah pengeluaran. Jadi dalam satu order ini kita keluar duit berapa aja sih, kita bisa monitoring biar tidak terjadi mungkin double bayar dan lain-lain. Kemudian kita langsung lanjut ke titipan. Jadi titipan ini sebenarnya istilahnya titipan pajak. Dimana pemahaman saya titipan pajak adalah uang yang lewat aja. Jadi keluar masuk kantor notaris keluar lagi, hanya lewat aja sebenarnya. Gitu. Nah, untuk menginput titipan tadi ini sudah ada di dalam tadi sudah saya gabungkan di pembayaran pengeluaran tadi ada pilihan pajak. Jadi ini otomatis terbentuk di sini. Jadi kalau sebelumnya ada tombolnya di sini, ini saya nonaktifkan dengan harapan lebih mudah dipahami dan lebih simpel, tapi tetap secara fungsi tetap gitu. Jadi saya pindah di dalam pembayaran dan pengeluaran ini untuk inputnya. Jadi titipannya hanya menampilkan detailnya aja lah, istilahnya seperti itu. Oke, saya klik kwitansi. Ya, sini menampilkan rekapnya kan. Tagihnya 10 juta, pembayaran 6 juta, pengeluaran 2 juta 100. Terus misalkan ada klien yang mau melunasi, contoh ini Ananda BCN mau melunasi, ketika ini kurang 4 juta, saya klik aja di sini. Saya klik pembayaran, aja isi lagi pelunasan atau apa gitu ya, lunas. Juta. Submit. Oke, ketika saya submit, kemudian saya klik tombol I, statusnya menjadi lunas. Dasarnya lunas dari ini sistem akan mengecek apakah nilai pembayaran ini sama dengan nilai kwitansi atau nilai invoice. Jika sama akan menjadi lunas. Gitu. Kemudian ketika saya klik kwitansi, maka data atas nama Ananda BCN tadi hilang. Karena pada dasarnya data tadi akan berpindah ke dalam folder atau tabel order lunas. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita klik kwitansi, maka yang muncul adalah
seluruh data order yang belum lunas saja. Karena atau dengan tampilan seperti ini bisa membantu notarisnya, karena salah satu latar belakang dari software ini adalah kebanyakan notaris itu sulit untuk membuat tagihan. Maksudnya membuat tagihan itu bukan membuat kertas tagihannya, itu bukan, tapi mengetahui apakah order ini sudah lunas atau belum sih. Nah, biasanya yang berhubungan dengan bank atau kerjasama dengan bank, karena terlalu banyaknya order dan biasanya pembayarannya tidak istilahnya diangsur hanya berapa, pakai termin berapa gitu, akhirnya banyak piutang atau banyak tagihan atau banyak order yang belum ditagihkan. Jadi bagaimana melihatnya dalam software saya? Ya sebenarnya cukup klik kwitansi aja, karena otomatis langsung muncul seluruh order yang belum lunas. Mau kita kelompokkan per bank juga bisa di sini. Kita ketik umum, misalnya ini kebetulan umum ya, kita filter umum aja. Atau nanti bisa ketikkan nama banknya, misalkan BRI, maka muncul seluruh order belum lunas yang pakai kategori yang dari BRI. Sekarang kita lanjut ke masalah order yang sudah lunas. Bagaimana cara melihatnya? Ada dua cara. Yang pertama, kita langsung klik di sini aja, Ananda, otomatis muncul, karena yang ditampilkan dalam pencarian adalah dicampur, pokoknya yang lunas dan belum lunas bisa dicari dalam satu field ini yang ada namanya Ananda. Atau penting kita bisa lewat kwitansi, kemudian klik hide mine, di sini muncul, kita pilih umum kategorinya, atau kalau kita lupa all juga bisa pilih tahunnya atau bulannya apa, misalkan nanti bulan September misalkan, cari langsung muncul di sini ya, ini centang ini kan tandanya lunas. Oke, itu untuk melihat order yang lunas. Terus untuk order yang lunas ini, untuk detailnya saya klik detail ini ya. Jadi di sini untuk invoice, pembayaran, pengeluaran tidak dikunci. Jadi kita masih bisa input pengeluaran, input pembayaran dan lain-lain. Begitu. Kenapa kalau saya buat seperti ini tidak dikunci? Karena biar teknis lapangan, ada kalanya itu klien sudah melunasi tapi pekerjaan belum selesai. Nah, lagi pemahaman saya atau analisa saya, ketika suatu pekerjaan belum selesai, ada kemungkinan muncul biaya di dalam proses itu. Jadi di dalam ini kan, dalam hal ini meskipun sudah lunas karena belum selesai kan, kita masih bisa input biaya-biaya yang muncul lagi. Atau mungkin nanti ada pekerjaan tambahan, nah, kita bisa tambahkan lagi di invoice, otomatis pembayarannya ada tambah lagi. Jadi dengan adanya seperti ini lebih fleksibel, lebih mudah diterapkan karena realita lapangan memang seperti itu. Oke, jadi demikian yang saya jelaskan untuk menu accounting khususnya di submenu kwitansi. Kalau untuk kas, report, materai itu bisa di video terpisah atau sajakan via pun, karena itu lebih mudah atau lebih simpel. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih.